Wah, kenapa ini? Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita kehadiran Wildan Sulha. Halo Wildan, boleh kenalan dulu nggak? Halo, perkenalkan nama saya Wildan Sulham Muhammad Rafiq, asal Majalengka, asal kuliah saya di Universitas Pasundan, Bandung. Oke, jadi hari ini tuh kita bakal lebih ngebahas ke kepoin jurusannya gitu. Tapi sebelum masuk ke situ kita tanya dulu nih Wildan, waktu berarti lu angkatan berapa nih masuk Angkatan 2018. Oke, 2018. Nah, waktu lu lulus itu pernah sempat coba di PTN nggak? Eh, ya, pernah sempat nyoba di PTN. Untuk PTN-nya mungkin daftar di tahun lalu tuh daftar di tahun 2017 ya kan saya 2 tahun nyoba untuk masuk PTN, terus 2 tahun gagal, 2 kali gagal percobaan ya. Yang pertama itu daftar ke UGM dan IPB, yang kedua itu ke Unpad dan IPB. Cuman dua-duanya gagal saya. Hmm. Cuman sekarang alhamdulillah diterima di adiknya Unpad, yaitu Unpas. Oh gitu ya, adiknya Unpad, Unpas. Oke, oke. Eh, Jalur masuk nih, dan jalur masuk di Unpas itu kayak gimana sih? Nah, jalur masuknya itu ada yang lewat eh, jalur ujian ya, jalur ujian, terus ada yang lewat jalur rapot gitu. Oke. Kalau jalur ujian itu pernah ada yang nggak lulus pas tes. Kalau di Unpas tuh alhamdulillah lulus semua. Lulus semua ya. Oke. Iya, Terus kan kalau swasta itu pas daftar biasanya ada biaya pendaftaran atau biaya formulir sama tes. Itu berapa? untuk biaya pendaftaran ya Mm-mm. sekitar berapa ya, kalau saya tuh sekitar 200-an lah kurang lebih ya, untuk Unpas tuh 200-300-an lah kurang lebih segituan. Itu udah sama uang tes, Iya, itu uang tes, tes masuknya. sama uang tes. Ya. Mm-mm. Em, Tahun ini tahu nggak berapa? Atau tahun sebelumnya? Nah, kalau kalau itu saya kurang tahu untuk ininya, jalur tesnya ya. Mungkin dari tahun ke tahun kayaknya sama gitu ya. Yang Hmm. saya tahu itu untuk ini ya, untuk tes ya, uang tesnya ya. Itu Mm-mm. sama kurang lebih lah gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke. Berarti jalur masuknya ada dua, jalur tes sama jalur rapot. Nah, kalau rapot itu kerja sama SMA apa bisa nih diajuin raportnya gitu. Itu kita ngajuin rapotnya kan ada ini, ada apa ya, batas waktu tuh. Nah, itu eh, pakai jalur rapot sama ini, hasil ujian nasional itu ya. Hmm, Eh, nah, oke. itu dikirim kan, dikirim terus eh, itu tuh dikasih waktu berapa hari itu, pokoknya kurang lebih tuh sebentar kan. Nah, sisanya tuh eh, tes ada beberapa termin gitu. Ada beberapa bagian kan. Nah, yang bagian di bulan sekian, dan yang di bulan pertama itu di bulan sekian, di tes pertama itu ditutup, nanti akan buka lagi di tes yang kedua di Hmm, bulan kapan itu, kayak gitu oke. Nah, itu berarti ada yang namanya termin atau gelombang. Nah, misalnya kalau gua ya, daftar gelombang. di gelombang 3 atau 4 ataupun gelombang terakhir nih, itu ada perbedaan biaya nggak nanti di biaya kuliah ataupun biaya pendaftaran? Eh, untuk ini ya, dari segi ini yang saya tahu itu tidak ada
per perbedaan dari segi harga, baik itu yang lolos pada gelombang pertama maupun di gelombang 5 atau akhir lah, itu gak ada perbedaan biaya. Semuanya sama rata gitu. Oke. Berarti sampai berapa gelombang tadi? Sampai 5 gelombang ya? Iya, kurang lebih 5 gelombang yang saya ingat. Oke. Waktu pas zaman saya ya. Oke. Udah jalur masuk. Sekarang biaya kuliahnya berapa sih? Dan Jalur masuk sekarang UKT atau apa? ya jalur masuk kan udah tadi. Nah, kalau biaya kuliahnya tuh kayak misalnya kalau swasta kan ada uang gedung, terus UKT atau SKS-nya berapa, ada biaya-biaya lainnya nggak? Ada ini ya, untuk UKT mungkin per semesternya itu 9 juta yang angkatan saya gitu ya. 9 Jurusan juta. itu, jurusan lo juga ya? Iya, jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Nah, itu sekitar 9 juta, dan untuk keseluruhan itu sama uang gedung, terus uang apa lagi ya itu, uang gedung, uang kayak uang kesehatan, udah ada ini, uang bukan kesehatan ya, apa ya namanya, Tes kesehatan. kayak uang sampingan gitu ya, buat ke dialokasikan ke arah ini, kayak klinik-klinik gitu kan ada tuh kayak kartunya tuh. Nah, kalau sakit tuh bisa ke sana bagi yang anak ini Tempat. apa yang ngekos ya gitu ya. Nah, kan ada klinik di kampus tuh. Nah, di kesanain dialokasikannya. Nah, terus dan dari keseluruhan itu sekitar 22 juta kurang lebih pas angkatan saya gitu. Oke. Terus itu angkatannya Yuliannya 2018. Terus itu bayarnya boleh dicicil nggak atau langsung nih cash? Nah, itu bisa dicicil. Nih, kalau saya itu cuman bayar sekitar 18 juta ya. Iya, 18 juta gitu ya. Sisanya itu dicicil. Oke. Dicicilnya berapa lama tuh Dan? Misalnya 3 kali cicilan dalam 3 bulan gitu. Nah, kalau kalau itu kalau uang gedung itu ya, uang gedung itu sama uang kayak ospek kayak gitu ya, uang ospek kayak gitu itu langsung bayarnya kan, nggak bisa dicicil, tapi uang semester tuh bisa dicicil. Dicicilnya tuh dari eh, apa ya, awal masuk semester, terus eh, UTS sama UAS. Nah itu bisa dicicil per semesternya kayak gitu. Oke. Terus sekarang kan lo udah semester 6 ya tadi katanya. Iya, semester 6. Ada biaya lain lagi nggak selain itu? Biaya lain yang yang sekarang kan mau KP ya, kerja praktek, paling biaya kerja praktek sama biaya praktikum. Nah, biaya praktikum itu ya apa ya, ya gak nyatu sama biaya semesteran kalau di Unpas. Oke, udah sekalian sama semesteran berarti nanti naik dong harganya. Iya, iya. Jadi bayar lagi kan, tidak menyatu sama uang semesteran itu kalau uang praktikum. Jadi bayar lagi kan, tidak semuanya setiap mata kuliah itu ada praktikumnya. Jadi setiap semester tuh kadang ada yang dua kali dua matkul praktikum, terkadang ada satu matkul praktikum gitu. Oke, jadi biayanya dihitung per praktikum ya. Ya, Oke. ya per praktikum. Oh ya, lupa ya, mohon maaf nih, lupa ini ngasih info bahwa
saya itu jurusan di perencanaan wilayah dan kota gitu ya teman-teman. Oke, benar. Perencanaan wilayah kota. Per semester itu setelah malu dari semester 1 sampai 6 itu Hmm. ada kayak naik nggak sih UKT-nya gitu, biaya-biayanya? Untuk biaya-biayanya itu UKT-nya tuh tetap ya dari yang ya gak ada kenaikan 9 juta ya tetap 9 juta gitu. Oke. Terus even misalnya nanti di semester 7 atau 8 lu udah makin sedikit SKS-nya tetap 9 juta. Iya, betul. Oke, berarti Tetap udah 9 juta ya oke. makanya kalau di swasta itu apa ya belajarnya tuh yang serius biar nanti apa ya tidak apa ya kalau ngulang-ngulang terus kan istilahnya udah mah waktu terus biaya juga agak turun gitu ya Bener. karena nggak dihitungnya per mata kuliah gitu Hmm. jadi dihitung itu ya per semester di 9 juta gitu maupun itu sisa satu mata kuliah lagi gitu ya nah itu tetap 9 juta bayarnya. Oke. Terus misalnya nih gue nggak lulus nih satu mata kuliah. Terus kalau gue mau ngulang itu ada biayanya lagi nggak kayak per SKS-nya? Oh itu ada itu di apa ya akhir akhir semester berarti ya semester Mm-mm. di akhir eh, berarti 1 tahun lah. Kan semester satu itu gak ada nih, gak buka semester sisipan. Adanya di semester 2 berarti di sesudah semester 2 dibuka semester sisipan. Nah, biaya per matkulnya itu sekitar berapa ya? 235.000 Per SKS. Apa udah satu mata kuliah? ya satu mata kuliah. Satu mata kuliah itu eh, 235.000. Oke, itu 235.000 itu variatif nggak? Dan kayak misalnya kalau 3 SKS jadi 300 gitu. Enggak. Jadi Oke, fix 200 eh, gitu. ya Oh, fix 235 oke. Per mata kuliah ya berarti. ya per mata kuliah. Oke. Terus udah biayanya itu aja tadi. Uang gedung, uang masuk sama uang gedung kan sama UKT, terus uang praktek gitu ya, sama kalau ngulang gitu. Terus apa lagi nih biaya-biayanya? Eh, kurang lebih ya eh, itu ya. Cuman ya ya tadi kan mungkin kalau misalkan mau ikutan ekskul di awal-awal ya itu ikutan ekskul ya ininya apa ya namanya eh kayak ya semacam ekskul gitu ya saya lupa lagi namanya eh, itu tuh bisa bayar lagi. Misalkan saya minat di eh, olahraga, misalkan sepak bola. Nah itu ada pembayarannya lagi gitu, bayar lagi untuk si eskul itu gitu, yang Oh, dikelola oleh mahasiswa gitu. oke, oke. Nah, sekarang jurusan lo, kita kepoin jurusan perencanaan wilayah dan tata kota atau planologi ya kalau nggak salah. Nggak paham lagi. Mm. Nah, itu awalnya kenapa lu pilih jurusan itu dan Awalnya ya, ya mm, pertama kan kalau misalkan ya sejarah singkatnya ya histori mm, kembali ke belakang tuh awalnya kan saya pengen masuk negeri itu karena pengen masuk jurusan ini apa ya manajemen pertanian tapi eh, Allah memberikan jalan lain jadi ya masuk ke Unpas. Nah di sana saya bingung gitu ya mau memilih jurusan apa nih. Nah ya, ya karena saya hobi bermain game gitu ya. Nah dan kebetulan saya juga main game SimCity. Nah berawal dari sana ya wah kayaknya asik nih eh, apa ya masuk jurusan perencanaan wilayah kota gitu ya. Hampir-hampir sama kayak arsitek arsitek lah. mm, Bayangan saya waktu sebelum masuk Unpas ya. Eh, nah berawal dari sana kan ya ya perencanaan kan istilahnya kita mau
merencanakan apa gitu ya, membangun apa. Nah, misalnya ya kebayangnya kayak gitu. Nah, dan disitulah saya ya udahlah bertekad ya masuk jurusan ini aja lah, kerja wilayah kota gitu. Gitulah ceritanya gitu. Berawal dari game sih sebenarnya. Oke. Terus alhamdulillah lulus. Nah, itu belajar apa aja sih di PWK? Nih, apa belajar apa aja sih Wildan di PWK? Oh ya, di PWK itu saya belajar banyak ya. Ada banyak keilmuan kan. Ada tentang ekonomi, kependudukan, terus kalkulus, terus pariwisata, terus apa lagi ya, geologi tata lingkungan dan lain hal. Cuman yang apa ya, menjurus ke jurusan saya itu yaitu studio studio perencanaan. Nah, studio perencanaan itu diibaratkan ya apa ya, bukan studio musik gitu ya, ibaratnya kayak kayak suatu tempat ya, tempat untuk kerja dan merancang suatu perencanaan eh, wilayah dan kota gitu ya yang akan datang gitu. Oke. Berarti Nah, itu yang pelajaran ya, mata kuliah yang paling susah apa nih? Mata kuliah yang paling susah. mata kuliah yang paling susah sebenarnya eh, studio sebenarnya sih. Studio sebenarnya semua semua tuh ada takarannya masing-masing ya, untuk mungkin dibilang susah juga gimana ya, tergantung perspektif orang juga sih sebenarnya. Kalau bagi saya yang studio itu bukan, ya sebenarnya dilihatnya gampang gitu, tapi yang susah tuh kayak kita kita tuh ngebuat suatu apa ya, perencanaan atau ini di mata kuliah tersebut tuh sama tim gitu ya, teman-teman gitu ya, jadi kelompok gitu. Nah, di situ kita yang susah itu ya bukan dari mata kuliahnya, melainkan kayak kayak mengatur si teman-teman kita ini gitu ya. Ya kadang ya mohon maaf nih, ada yang nggak kerja atau gimana kan, ya kita siap-siap nge-backup gitu ya. Yang mana kan tugas dari si mata kuliah ini kan eh, apa ya, ada revisiannya gitu. Nah, disitulah yang membuat kita sulit itu ya mengelola tim tersebut gitu, teman-temannya gitu. Makanya ya ada ya 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 studio itu ya gak hanya apa ya buat laporan gitu ya. Ya gak buat laporan, gak merencanakan, hanya merencanakan saja gitu. Tapi ada ya kayak buat peta gitu ya, peta ARGIS gitu ya. Itu buat ya apa ya, ya sebagai sebagai data gitu ya. Kita mau merencanakan suatu di wilayah mana di sana, apakah wilayah tersebut tuh wilayah apa ya, zona pemanfaatan atau zona lindung gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita butuh apa ya? ARGIS itu sebenarnya penting bagi ini, bagi jurusan yang minat di jurusan perencanaan wilayah dan kota gitu. Itulah pentingnya ARGIS itu. Nah, di studio ini dibagi lagi nih, eh, Jun, kayak ada beberapa apa ya, eh, aspek gitu ya. Kalau di saya itu aspek, jadi dibagi lagi dari beberapa aspek. Ada yang bagian ngerjain ekonomi, ada yang ngerjain bagian kependudukan, guna lahan, transportasi dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ eh, per aspeknya tuh apa ya? Gak hanya sendirian, jadi ada teman-teman yang saya sebutkan tadi, kita kerja studio itu tim gitu. Nah, di situ yang membuat warna-warninya mata kuliah studio itu. Oke.
Berarti kalau misalnya kan gini, kalau di PWK itu perencanaan wilayah dan tata kota itu kan kalau misalnya semester 6 atau 7 atau 5 nih biasanya kan ada penjurusan tuh dan Penjurusan. ya kayak misalkan gue kan administrasi bisnis tuh waktu gue semester 5 sama 6 tuh gue pilih jurusan nih mau ambil Oh human ya, ya. research, ambil pemasaran. Nah, kalau di PWK itu ada penjurusan lagi nggak? Nah, itu ada penjurusannya juga. Nah, Hmm. untuk apa ya? Untuk di PWK tuh ada apa ya? Penjurusan tentang ilmu pesisir, terus ilmu apa lagi ya? Kebencanaan dan lain-lain. Nah, itu penjurusannya itu ada pokoknya di perencanaan wilayah kota gitu. Ada ber- Nah, ada ya. berapa jurusan dan eh untuk penjurusan tuh ada enam mata kuliah gitu ya yang bisa diambil gitu ya yang nah itu tuh ya bisa ngambil salah satu gitu ya kan di dijatah gitu ya untuk ngambil mata kuliah penjurusan itu ada tiga mata kuliah iya tiga mata kuliah. Nah itu dijatah tiga jadi mau ngambil dari enam itu ya mau ngambil ngambil ya ya mau ngambil apa aja ya tentang apa aja asalkan tiga mata kuliah. maksudnya dari 6 jurusan itu ada 3 mata kuliah yang wajib. eh Penjurusan kan ya Iya. itu ya jadi si ya ada di enam mata kuliah di enam mapel itu yang wajib diambil tuh ya tiga ya betul tiga ya bebas gitu ya mau ngambil tentang mata kuliah apa aja yang sesuai dengan apa ya yang nanti buat di tugas akhir gitu bisa juga. Iya, dan coba di breakdown apa aja sih kayak penjurusannya. Tadi kan ada perencanaan pesisir, apalagi tuh dan. Untuk ini penjurusannya ya Hmm, ada perencanaan pesisir ada mitigasi bencana terus apa lagi ya. mungkin sekalian aja kali ya dan ya. Anak Hmm, PWK itu belajar apa aja sih ini? Bener nggak ada pengantar PWK di semester 1 ya? iya. Terus ada PAI, seperti biasa perpetaan. Terus ada ilmu budaya Sunda, ada juga. Ya, ilmu budaya Sunda kan kita kuliah di Pasundan jadi ya Hmm. itu wajib gitu Itu ya belajar apa tuh? apapun jurusannya ya wajib itu ya itu Oke. mata kuliah itu ya hampir sama kayak SMA gitu ya ini cuman kayak lebih ke arah budaya Sundanya gitu kayak di Sunda tuh misalkan di Bandung tuh eh ya di Sunda lah di Sunda tuh misalkan budayanya eh misalkan apa ya kalau ada orang lewat tuh bilang punten sambil ngebungkukin gitu Oh, lebih kayak ke gitu budaya berarti ya. ya. Oke. Terus kalau geologi tata lingkungan itu belajar apa dan Geologi tata lingkungan tuh kayak belajar tentang ini apa ya istilahnya itu kayak bencana gitu ya kayak hampir-hampir mirip kayak met gas ya mitigasi bencana cuman di geologi tata lingkungan tuh kayak belajar kayak ini apa ya misalkan eh, bencana iya bencana terus sama ini apa tuh namanya ini lempeng bumi ya hmm, lempeng bumi. kalau konsep teknologi dan lingkungan belajarnya Nah, kayak konsep teknologi lingkungan tuh menjelaskan kayak kita nih apa ya tentang teknologi ya itu ada dua nih bisa ilmunya nih pembahasannya ada tentang ke teknologi teknologi apa itu tentang teknologi
ya terus ada yang mengenai lingkungan. Nah, ya kita bahas tentang kayak ya ini pencemaran dan lain-lain itu di lingkungan itu. Hmm. Kalau teknologinya gimana tuh? Pakai teknologi apa gitu? Teknologinya tuh ya misalkan kayak apa ya, sejarah teknologi gitu. Dan kayak Hmm. dulu eh, awal mula ada teknologi itu apa gitu, sampai ke zaman sekarang gitu. Oh, oke. Terus interpretasi citra satelit. Wih, apaan tuh? Nah itu kan di kita tuh ada namanya perpetaan, perpetaan di semester awal. Nah itu kita kan belajar ARGIS kan ya, belajar ARGIS, terus di semester 2 itu ada namanya interpretasi citra satelit. Nah, di citra satelit ini kita ya apa ya, kayak menjelaskan kayak kita tuh nge ini ya, nge apa ya istilahnya tuh ya, nge mapping lah, metain lewat citra citra gitu ya, lewat Hmm. citra satelit itu Citra satelit kita itu berarti bisa. ada satelit ya, berarti satelit. Iya, Apa? itu ada satelitnya. Jadi kita bisa ini, bisa apa ya, bisa lihat nih kalau pengen tahu ini kawasan apa ya, kawasan ini hijau atau kawasan ini pemukiman atau apanya ini, kita ada aplikasinya itu eh, apa ya aplikasinya, bentar ya. Oh, oke. Ini bisa dipakai untuk apa nih? Nah ini kan Review, bisa dipakai oke. untuk Hmm. ini membuat peta kayak gitu kan, kayak ya apa ya, membuat peta terus ya ap- eh, merencanakan sesuai dengan hasil peta Oh, yang pakai kita buat Python. itu. Jadi di sana kita nganalisis nih hasil dari peta tersebut, kita analisis, terus kita bisa membuat suatu kesimpulan di laporan nanti gitu, bahwa kawasan ini bisa dimanfaatin atau tidak gitu. Oke. Itu berarti kalian harus bisa Python ya? Apa enggak? Hmm? Harus bisa Python. Ini, written in Python. Enggak, berarti tinggal pakai aja Enggak, aplikasinya. enggak. Enggak ya? Terus Iya. ini free access atau berbayar nih? Nah itu kalau saya pakai yang apa ya, yang gak berbayar. Oh, oke. Berarti bisa ya kalau nggak berbayar. Terus lanjut Ya. nih Dan, prasarana wilayah dan kota itu apa sih yang dipelajari? Banyak banget ya pelajaran yang gua nggak tahu nih. Iya, ya. Ini maksudnya gua tuh kalau semester 6 gitu kan ke semester 7 gitu. Ada jurusan-jurusannya enggak nih? Misalnya kalau misalnya itu kan administrasi bisnis gitu kan. Yang tadi gue bilang, gue ambil pemasaran dah. Ada yang ngambil finance, ada yang ambil human resource. Nah, kalau yang di sini apa nih Dan? Apa semuanya sama nih? Semester 6 mau ambil jurusan apapun, mata kuliahnya sama. Eh, semester ini maksudnya kayak ini ya, kayak mata kuliah penjurusan gitu ya. Bener. Itu di paling bawah itu apa ya? Itu semester ini wajib. Ada lagi semester 7 itu wajib. Nah, wajib. Nah, ini mata kuliah pilihan. Nah, ada pesisir, Ah, manajemen personal. Nah, ini pemodelan. oke. Oke, ini berarti nanti untuk penjurusan. Apa Iya, apa penjurusan. apa semua sama nih, tinggal ambil mata kuliahnya doang yang beda. Hmm, penjurusan ini penjurusan ini ada kayak apa ya? eh ada yang ini kan pesisir nih, metiga pesisir nih. Kita ambil pesisir ya, perencanaan pesisir. Nah, perencanaan pesisir ini nggak ada di mata kuliah ini sebelumnya ya, mata kuliah wajib. Nah, ini adanya di mata kuliah pilihan dan ini
apa ya, kayak mata kuliah yang baru gitu ya, yang jika pengen diambil ya boleh bisa, kalau enggak juga gak masalah gitu ya. Nah, dan ada juga yang ini kayak mata kuliah itu ada yang nerusin nih kayak ya apa ya, misalkan kayak ada manajemen properti. Nah, manajemen properti ini sebelumnya kan ini ada tuh di mata kuliah perencanaan properti. Nah, ini ke arah lebih dalamnya lagi, kayak lebih belajar ke arah manajemen properti ini seperti apa gitu. Begitu halnya dengan transportasi, manajemen transportasi gitu. Karena kan sebelumnya ada perencanaan transportasi di mata kuliah wajibnya, dan di mata kuliah pilihannya ada manajemen transportasi bagi yang mau mendalami tentang keilmuan transportasi kayak gitu. Oke. Ngerencanain kota gitu kan. Kesulitan ada nggak sih waktu merencanakan tata kota gitu pakai yang aplikasi apapun itu? Ada nggak kesulitan-kesulitannya dan? Kesulitan di PLK ini ya, kalau bagi ini ya mahasiswa itu yang pertama tuh ketika studio itu ya kita harus mencari data kan. Data itu kan dari instansi gitu ya. Instansi. Nah, kita itu ada namanya survei, dan itu harus minta-minta kan, terjun ke lapangan, minta ke instansi data-data terkait agar bisa dibuatkan apa ya, semacam suatu laporan dan peta. Nah, ya terkadang ada instansi yang kayak ya ngasih gitu ya. Nah, itu mungkin kesulitan kami ketika Data ya menjalankan, berarti. ya itu ketika menjalankan suatu mata kuliah studio gitu. Dan untuk mata kuliah lain overall kan nggak ada kesulitan gitu ya untuk ini. Cuma itu sih karena kan PWK itu yang paling dilihat, yang paling apa ya, mencerminkan, atau iya mencerminkan tuh di studionya gitu, mencerminkan PWK-nya itu di mata kuliah studio itu. Oke, tadi toolsnya kan ArcGIS, apalagi tuh yang dipakai? Nah, ya tools itu yang paling di jurusan kami itu ya yang paling utama itu ArcGIS kan. Terus yang ada ya yang beberapa lah, misalkan kayak ini apa ya, tools-tools yang lain ya seperti SPSS gitu untuk menghitung apa ya, untuk menghitung ya gitu ya, kayak untuk menghitung jumlah penduduk kan gitu harus butuh ini SPSS juga gitu ya. Nah, terus ada aplikasi ini satelit gitu ya, citra satelit itu. Mereka nih Saintek berarti. Itu lu SMA-nya berarti IPA ya? Iya, bisa dibilang saya kebetulan bukan bukan SMA ya, kalau saya tuh SMK gitu, SMK Kehutanan. Cuman Ya, dibilang ilmu saintek juga kehutanan kan enggak, Islam juga enggak. SMK Nggak ada kehutanan penjurusan. kan ini IPA semuanya kalau nggak salah kan? Iya, iya. Heeh. Oke, kalau misalnya nih gue dari IPS bisa nggak masuk ke PWK? Sangat bisa karena kalau apa ya, PWK itu dibilang tuh ya antara ilmu saintek sama ilmu IPS tuh ya sama gitu, balance gitu. Karena kita belajar tentang ilmu sosialnya gitu ya. Kita belajar tentang ilmu IPA-nya juga gitu. Nah, itu. Tapi misalnya kan gini, kan kayak ada kalkulus gitu-gitu nih. Kalau gue nggak dari belakang, latar belakangnya anak IPA, keteteran nggak sih? Atau ada nggak sih temen lo yang dari anak IPS gitu? Ada orang IPS yang masuk ini apa ya? Ada orang IPS yang Mau ini ya, PWK. ada ini ya, dan dia juga lulus mata kuliah kalkulus juga gitu ya. Berarti kan istilahnya ya nggak ada yang tidak mungkin gitu ya untuk Oke. anak IPS yang ini, asalkan rajin gitu ya untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya dan
materinya gitu ya. Gitu. Oke. Gimana fasilitas di Unpas gedungnya, terus mungkin ada tempat gym, terus ada library dan tempat ngeprint, kantinnya bagus, ada dorm nggak di sana kalau pendatang? Nah, untuk fasilitas di jurusan ya, kita atau kampus nih. Boleh boleh dua-duanya. Oh ya, untuk fasilitas fakultas ya istilahnya. Karena kan Unpas itu nggak nyatu ya, ini kampusnya tercecer ya. Untuk di Fakultas Teknik itu ya, terdapat ya perpustakaan, terus apa ya, ini musola kan, terus klinik ya, tempat ini orang sakit kalau misalkan ini bisa ke klinik di Unpas dulu, terus ada apa lagi ya, tempat ini apa ya, semacam taman gitu ya, taman untuk ngerjain tugas di sana gitu ya. Oke. Ya, terus untuk dari segi jurusannya itu ada ruang komputer, karena kita jurusan perencanaan ya nggak jauh dari komputer labnya. Terus ada ruang studio gitu, itu yang ini yang di jurusan kami itu ketinggalan nih. Iya, sama kalau di jurusan saya itu ada drone juga ya, drone sama GPS. Nah, Ada asrama nggak gitu? Kayak misalnya nih dari daerah ada asramanya. oh, Ya, ada berarti asramanya ya. ada itu, tapi itu hanya khusus untuk asrama putri doang, enggak. Hmm. Jadi kalau putra cari sendiri. Iya, betul. Hmm. Cuman itu ada di fakultas teknik doang. Kalau di fakultas lain kurang tahu juga ya itu ada asrama atau enggaknya. Cuman yang saya ketahui di fakultas teknik cuma yang ada asrama ya cuma ada di fakultas teknik. Oke, itu pun hanya untuk putri. Iya, itu pun untuk putri. Gimana nih apa ya prospek kerjanya nih? Kan lu pasti punya senior. Prospek kerja dari jurusan lu tuh gimana sih Dan? Nah, untuk prospek kerjanya itu yang apa ya? Yang paling di ini tuh ya konsultan sebenarnya. Untuk Hmm, jurusan perencanaan wilayah kota itu ke konsultan. Nah, untuk misalkan ke negeri ke ini dinas-dinas terkaitnya itu ke ke arah ATR, terus ke arah Bapenas, ke hmm. arah sana gitu ya, untuk ini. Cuman yang paling pengen banget apa ya, paling banget ini kerja sesuai dengan PWK-nya gitu ya, ke konsultan gitu. Konsultan apa nih? Konsultan perencanaan gitu berarti ya. Iya, konsultan perencanaan. Oke. Berarti so far gini nih Dan, so far lulusan-lulusan lo tuh yang lo tahu dan senior-senior lo tuh uh, gampang untuk mendapatkan pekerjaan atau buka buka usaha sendiri nggak sih? Ya gimana? Bisa diulang lagi? Oke, kan PWK ini kayaknya Hmm. lumayan jarang jurusannya. Senior-senior lo, terus dan yang lo tahu ini lulusan-lulusannya itu gampang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun buka usaha sendiri seperti jadi konsultan. Tuh, apa gimana tuh? Untuk senior-senior eh, kami gitu ya, gampang mencari pekerjaannya gitu. Karena ya jurusan ini kan istilahnya apa ya? eh Sebenarnya dibilang ya apa ya? Paling mudah gitu ya, paling mudah dapat satu pekerjaan. Karena kami juga apa ya? eh Belajar ke semua ilmu juga gitu ya, mengenai ilmu kebencanaan, kependudukan dan lain-lain ya. Nah itu jadi gak terpaku sama konsultan perencanaan saja gitu ya.
melainkan bisa ke arah suatu instansi-instansi yang lain gitu ya, ke dinas kependudukan dan lain-lain gitu masih bisa cocok, apa ya, masih cocok untuk jurusan kami gitu, masuk ke apa ya, instansi tersebut gitu. Oke. Mm-mm. Terus kalau jadi, berarti kalau konsultan itu jatuhnya ini ya, usaha sendiri gitu ya? Iya, itu usaha sendiri itu. Berarti bagus juga Itu sih ya. pet, ya itu ada PT, ada PT-nya itu. Oke, kalau misalnya nih, gue mau jadi konsultan perencanaan gitu kan, harus ada sertifikasi ataupun apa gitu yang disediain gitu, Dan. Itu kurang tahu ya, Oh. untuk belum tahu ke arah sananya. Cuman karena kan saya juga belum melaksanakan kerja praktek gitu ya, yang kerja di PT-PT konsultan tersebut. Nah, jadi ya ya apa ya, belum bisa ini apa ya, mengetahui gitu ya kalau misalkan buka jasa konsultan tuh apa aja yang harus disiapkan gitu. Belum Hmm, ke arah sana. oke deh. Oke, kayaknya udah cukup nih, udah cukup pembahasan tentang PWK itu apa. Terus tadi mata kuliah juga udah kita bahas kan, sampai kita lihat satu. Nah, pesan dan kesan dari lo dan apakah should we choose perencanaan wilayah dan tata kota atau nggak usah lah berat gitu. Pesan-pesannya ya, ya untuk ini ya, teman-teman yang mau apa ya, masih nyari nyari jurusan apa dan masih bingung, ya kalian juga bisa apa ya, cari-cari dulu latar belakangnya itu ya, jurusan tersebut apa gitu ya. Terus untuk jurusan perencanaan wilayah kota ini ya, ya kurang lebih ya kita tuh ya merencanakan gitu ya, merencanakan suatu pembangunan gitu, suatu wilayah di suatu wilayah gitu. Nah, di ya paling ya yang harus kalian siapin ya itu kayak kalian harus siap ini gitu ya, bisa bekerja bekerja tim lah, karena di sana kita kerjanya sesuai tim apa, dan ketika lulus nanti, eh, atau ya ketika lulus dan dapat pekerjaan pun kita kerjanya tim juga kan, nggak hanya kita kerja tuh sesama jurusan PWK saja, tapi dengan jurusan lain juga kayak PWK bagian merencanakannya, dan jurusan sipil bagian apanya, jurusan eh, arsitektur bagian apanya, dan lain-lain gitu ya. Nah, di situ kita dituntut untuk bekerja sama gitu di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Nah, untuk eh, apa ya, pesan saya ya tetap semangat aja gitu ya. Eh, Tetap semangat, ya walaupun tidak keterima di SBM PTN ya masih ada apa ya, jalan lain gitu ya untuk meraih suatu kesuksesan, karena eh, emas akan tetap jadi emas ketika eh, ditempatkan di keadaan yang berbeda. Mau itu ditempatkan di keadaan air keruh pun emas akan tetap jadi emas gitu ya. Nah, Hmm, di situ kita apa ya, belajar gitu ya, untuk untuk meraih kesuksesan gitu ya. Mungkin segitu mungkin ya Jun, untuk pesan saya gitu ya kepada oke. adik-adik Thank you banget. nanti gitu ya, Thank you kuliah banget. gitu. Thank you banget ya, Dan, udah bagi share-share info, udah ngulangin waktu juga. Actually, sibuk juga kan ya. Kuenya sibuk, kuenya juga Ya, sibuk. Oke, sukses ya. Semoga dimudahkan tugas akhirnya, sama tetap jaga kesehatan, stay safe, banyak minum air putih gitu kan, banyak cuci tangan juga. Terus salamnya buat Hakni sama Mama, ya siap. sama semua di Kadipaten. Kalau ketemu ataupun kontak-kontak. Ya.